kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, 1, 2, 3 ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, gurih tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 12. Beginilah bunyinya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dan yang berada di surga, ya Rabbi, bersyukur kami untuk mengucapkan terlebih dahulu. Malam pada hari ini kami berada di sana kami, dan itu membuka hati pikiran kami, supaya kami dapat menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kepada kami. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami berbuat, Engkau harus mengampuni. Dalam nama anak-Mu dan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Halo. Apa kabar semuanya? Halo. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Pagi hari ini silakan buka buku paketnya. Materi kita saat pagi hari ini yaitu tanggung jawabku terhadap keluarga. Coba semua dulu katakan. Tanggung jawabku terhadap keluarga. Ya, saya pikir tanpa ibu panjang lebar pun menguraikan materi ini, Anda sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Ya, sebagai seorang anak, apa yang menjadi tanggung jawabmu dalam keluarga? Semua anak kan? Ya Bu. Semua anak? Ya Bu. Saya pun anak? Ya Bu. Ibu anak? Ya Bu. Ini juga anak di keluarga kami, kan gitu kan? Ya Bu. Keluarga dari orang tua saya yang melahirkan saya. Kita sama-sama anak. Namun bedanya saya juga sudah punya anak. Ada yang sudah punya anak? Belum. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Anak dalam keluarga, yaitu kamu. Anak dalam keluarga, kamu adalah anugerah terindah dalam sebuah keluarga. Ya? Coba lihat buku paketnya. Ya, lihat semua buku paketnya, boleh juga sekalian ke slide ya. Anak dalam keluarga. Seorang anak, ibu katakan tadi, seorang anak adalah anugerah terindah
cuma-cuma. Jadi sebuah keluarga itu akan bertambah kebahagiaannya. Sebuah keluarga Kristen, di sana pasangan suami istri akan bertambah kebahagiaannya apabila mendapatkan karunia itu tadi, anugerah itu tadi, yaitu kehadiran seorang anak. Tapi jangan salah, bukan berarti karena ada juga keluarga yang tidak dikaruniai anak, bukan berarti mereka bukan keluarga yang bahagia, ya. Kita tak boleh katakan itu, ya. Cuma bedanya tadi ada kata tanda kutip, kamu adalah penambah kebahagiaan. Tadinya sudah bahagia, jadi bagaimana lagi? Bertambah lagi kebahagiaan itu, ya. Jadi kalau Anda menyadari bahwa kamu adalah anugerah terindah, maka otomatis Anda akan menyadari apa pula yang menjadi tanggung jawabmu, ya kan? Ya. Coba lihat di slide. Ini berbicara mengenai Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ini mengisahkan keluarga Tuhan Yesus yang pergi ke Yerusalem dalam rangka merayakan hari raya di Bait Allah. Tuhan Yesus menghormati kedua orang tuanya dengan cara bagaimana? Ketika orang tuanya pergi ke bait suci, maka Tuhan Yesus pun turut serta ikut bersama dengan kedua orang tuanya. Kalau dihubungkan dengan masa kita sekarang ini, kalau di sini dikatakan merayakan hari raya di Bait Allah, boleh kita katakan ke gereja di hari Minggu. Nah, kamulah yang tahu bagaimana keluargamu, bagaimana orang tuamu, dan kamu bisa bersama-sama ke gereja ketika hari Minggu. Semua ke gereja kalau hari Minggu? Ya? Ya. Coba lanjut sayang. Nah inilah sebuah keluarga itu tadi. Suami, istri, anak. Ya, kita masuk yang kedua. Inilah bagian yang paling penting. Tanggung jawab anak terhadap orang tua, yaitu tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Silakan salah seorang baca. Silakan salah seorang. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Taat pada perintah Tuhan, menghormati orang tua. Bagaimana dikatakan menghormati orang tua itu? Yang pertama, bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Berarti di sana tidak ada kata melawan, membangkang, membantah. Jadi inilah yang Tuhan harapkan dari kita semua, khususnya anak-anak ibu. Jadilah anak-anak yang taat pada perintah orang tua. Mustahil kita katakan kita takut akan Tuhan. Semua takut akan Tuhan? Semua takut akan Tuhan? Ya. Kalau orang tua kita yang di hadapan kita saja tidak bisa kita hormati, karena orang tua kita itu adalah wakil dari Tuhan. Jadi, ibu ulangi sekali lagi, mustahil kau katakan kau pribadi yang takut akan Tuhan apabila orang tua yang ada di depan matamu pun tak kau hormati. Dan sebaliknya, apabila kau menghormati orang tuamu, taat pada orang tua
bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Contohnya, kalau orang tuamu sudah tua nanti, Anda pun sudah semakin dewasa, apa yang harus kau lakukan? Harus bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tuamu. Kau rawatlah dia. Sejak kita kecil hingga kau beranjak dewasa, orang tuamu yang merawatmu, menyekolahkanmu, iya kan? Ketika engkau dewasa nanti, Anda sudah berumah tangga, Anda sudah memiliki pekerjaan, disitulah saatnya Anda lagi yang merawat orang tuamu. Jangan dibiarkan. Jangan seperti kata anak saya, opung, kalau aku nanti sudah berhasil, ini maksudnya dia mau mewujudkan yang ini tadi, tanggung jawabnya sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, dia akan merawat opungnya. Nah, dia katakan seperti ini, opung, tenang aja, kalau aku nanti sudah banyak duit, kalau aku sudah berhasil, kalau aku sudah besar, nggak sakit-sakit lagi opung kayak gini. Nanti aku bikin opung ke panti jompo. Maksudnya dia itu sudah baik, itu sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab kan. Tapi kalau secara kasat mata, ya pun nyeri sekali. Pasti ada pola pikir seperti itu kan. Kok dikirim opungnya itu ke panti jompo? Ya, orang dia masih anak-anak, itulah pola pikirnya. Jadi Anda nanti kalau kau sudah banyak duit pun, jangan kirim orang tua ke panti jompo ya. Ya, ya. Yang ketiga, taat pada perintah Tuhan, menghormati orang tua itu bagaimana? Menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua. Bagaimanapun adanya orang tua kita itu, kita harus tetap bagaimana? Menghormatinya. Entah orang tuamu jelek, tidak seperti orang tua yang lain, itu tidak menjadi alasan bagimu untuk merendahkan orang tuamu. Entah orang tuamu nggak sekaya di orang tua temanmu yang lain, itu bukan menjadi alasan untuk kau merendahkan dan membangkang pada orang tuamu. Ya, ada kisah di buku paketmu, ada itu kisah ayah remaja dan burung pipit. Nah, ibu mau tanya, nanti silakan dijawab ya. Dari kisah ayah, anak, dan burung pipit yang ada di buku paketmu, bagaimana sikap ayah, anak terhadap ayahnya? Siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Belum terus. Yang kencang suaranya. Menurut kamu, bagaimana sikap sang anak terhadap ayahnya? Sikap seorang anak terhadap seorang ayah yang baik dan benar, yaitu memiliki sikap berbakti, menghormati, menuruti perkataannya, sopan dalam berbicara, dan membantu orang tua jika sedang sibuk. Ya. Dari kisah ini menceritakan seorang ayah, anaknya, dan burung pipit. Ceritanya seperti ini. Suatu hari mereka duduk santai, ya kan? Jadi ayahnya sudah mulai tua. Lalu ada burung pipit, anaknya ini lagi sibuk. Kalau istilah kita sekarang lagi sibuk main HP. Nah, ayahnya mendengar suara burung, kikuk kikuk kikuk. Dia bertanya sama anak, "Nah, suara apa itu?" "Suara burung pipit, ayah." Selang beberapa waktu lagi, ayahnya bertanya lagi, "Nah, itu suara apa?" "Suara burung pipit, ayah." Suaranya kan, nadanya sudah mulai naik sedikit. Berulang kali ayahnya ini melontarkan kalimat yang sama. "Nah, itu suara apa?" "Ayah, itu suara burung pipit. P-I-P-I-T, pipit." Dengan nada yang tinggi dan marah. Lalu spontan ayahnya merasa sedih. Lalu dia beranjak dari tempat duduknya, dia pergi. Nah,
sebuah buku. Anaknya heran, duduk lagi di samping anaknya. Silakan baca, kata ayahnya. Itu buku harian ayahnya ketika anaknya ini tadi masih kecil. Nah, di situ dituliskan ayahnya, hari ini anakku ulang tahun yang kesekian. Hari ini aku sangat bahagia melihat perkembangan anakku. Dia sudah bisa begini, dia sudah bisa begini. Semualah perkembangan anaknya ini diceritakan ayahnya ini dalam buku harian itu. Suatu hari kami sedang di taman. Anakku mendengar suara burung pipit. Berulang kali anaknya ini bertanya kepada ayahnya, ayah itu suara apa? Suara burung pipit. Nah, tak lama beberapa lama lagi, ayah itu suara apa? Suara burung pipit. Nah, berulang kali dengan sabar ayahnya selalu lemah lembut menjawab anaknya, itu suara burung pipit nakku, suara burung pipit nak, dengan lemah lembut. Bukan seperti si anak tadi, pokoknya diam dulu, udah dibilang dari tadi, bapak berulang kali bilang dari tadi suara burung pipit. Tak ada intonasi yang seperti itu, namun bapaknya dengan lembut selalu bicara, itu suara burung pipit nak. Nah, ketika anaknya ini membaca buku harian itu, mulailah dia tersadar. Dulu bapaknya itu. Nah, kita sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang anak, sering sekali berada pada posisi seperti si anak dalam cerita ini. Sadar nggak? Sering nggak kamu bentak-bentak orang tuamu? Sering nggak bentak-bentak orang tuanya? Sering? Sering nggak? Kok tenang sekali suaranya. Sering nggak kamu melawan orang tuamu? Sering sekali? Pernah nggak nada suaramu nada tinggi terhadap orang tuamu? Iya, sering itu ketika dipanggil, ya. Namanya orang tua sering sekali bisa jadi faktor usia. Apa yang dikatakan tadi akan dikatakan lagi berulang kali. Udah lama, udah mama bilang itu tadi. Pernah kau katakan seperti itu? Pernah? Pernah ya? Ya. Ibu mau tanya tadi. Dari pembahasan kita yang baru saja dibuat mengenai tanggung jawab terhadap orang tua, apa yang dimaksud menghormati orang tua dari Keluaran 20 ayat 12? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud menghormati orang tua dari Keluaran 20 ayat 12 ini? Siapa yang bisa? Silakan Rika. Maka menghormati orang tua dalam Keluaran 20 ayat 12 berbunyi, hormatlah ayahmu dan ibumu supaya kamu seluruhmu ditanya yang diberikan buat Allahmu kepadamu. Dengan arti menghormat berarti adalah sikap santun dan patuh terhadap orang tua, seperti yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita contohnya, yang tertulis pada Imamat 20 ayat 9. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua, seperti contoh sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya, tertulis dalam Yohanes 19 ayat 26-27. Dan yang terakhir adalah menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengaku bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak, serta melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka, dan mengakui keunggulan mereka sebagai orang tua kita. Iya, tadi ada saya dengar mengakui keunggulan mereka. Berarti ada kata menyanjung di sana ya. Ya, menyanjung. Boleh nggak kita menyanjung orang tua kita? Boleh? Saking bangganya kita boleh kan? Ih, mamaku hebat, bapakku hebat. Sebagai seorang anak, lontarkanlah kalimat seperti itu. Ya, pernah nggak dipuji orang tuanya? Bangga nggak kamu dengan orang tuamu?
harus bisa masak. Bapak, ya enak kali masakan bapak. Kamu pernah puji bapakmu? Yakin? Ganteng bapakku. Pernah gak kau bilang? Pernah gak kau katakan bapakmu ganteng? Yakin? Belajar agama jangan bohong lu. Pernah gak kau katakan mamamu cantik? Ada lagu sekolah minggu seperti itu kan? Ada lagu sekolah minggu seperti itu. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng. Karena bapak mamanya ganteng ya? Ganteng bapak mamanya? Iya, haruslah. Jangan malu. Kan di sini tadi, jangan malu mengakui orang tuamu. Tadi sudah katakan entah bapak mamamu jelek, nggak setampan yang lain. Tapi bagi kamu, itulah yang tercantik, itu yang terganteng. Iya. Nggak mungkin orang tua orang kau bilang, dia tengok di seluruh jaga Nusantara ini yang orang tua yang paling cantik dan paling ganteng. Sayang sekali saya. Apapun adanya orang tuamu, dialah yang hebat, yang tertampan dan yang tercantik. Iya, disanjung orang tuanya ya. Cerita mamaku udah keriput, bapakku ini lah bau tengik. Jangan dong, jangan ya. Iya, kita lanjut lagi. Taat kepada perintah Tuhan. Ini ada tanggung jawab anak. Perkembangan anak itu perkembangan kamu di masa ini. Ada 4 perkembangan yang sedang Anda jalani sekarang. Ya. Pertama itu perkembangan kognitif, perkembangan moral etika, perkembangan ego, perkembangan iman. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud perkembangan iman? Perkembangan kognitif, silakan. Ya, Yang pertama perkembangan kognitif, yaitu mampu berpikir jauh melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide, berpikir selektif, mengevaluasi pemikiran, melakukan imajinasi ideal dan berpikir abstrak. Yang kedua perkembangan moral etika, penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan, mereka perlu dihormati. Yang ketiga perkembangan ego, dalam perkembangan ini berada dalam situasi di mana di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain ingin menyisihkan rasa kecabulan identitas. Mulai belajar memberikan prioritas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian identitas. Yang terakhir adalah perkembangan iman, yaitu di mana membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercayai oleh keluarga sendiri menuju pandangan di luar diri dan keluarga. ya. Itulah 4 tahapan yang sedang Anda jalani sekarang. Perkembangan kognitif, moral etika, perkembangan ego, dan perkembangan iman. Ya, kita masuk ke halaman 60. Coba lihat di paketnya. Taat kepada perintah Tuhan, yaitu menghormati orang tua. Ini tadi memang sekilas sudah. A. Bersikap santun terhadap. Coba ulangi tadi. Yang pertama, taat kepada perintah Tuhan, menghormati orang tua. Ada 3 pemahaman tadi di sana. Silakan diulang. Apa yang pertama tadi? Santun dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, bertanggung jawab. Iya. Yang ketiga, dalam hubungan dengan orang tua, kita tidak lepas dengan hubungan bersaudara. Sebagai seorang anak, sama-sama anak, siapa yang bisa? Menurutmu, bagaimana sebenarnya hubungan bersaudara yang baik sebagai sesama seorang anak? Silakan, nanti pukul. Yang pertama, tidak boleh saling membandingkan diri dengan saudara yang lain. Yang kedua, kita harus saling menghormati. Yang ketiga, kita harus menunjukkan apresiasi kepada saudara lain. Yang keempat, kita harus menghindari memicu konflik. Ya, bagaimana hubungan bersaudara agar tetap terjalin dengan baik, kakak adik, abang beradik? Itu tadi yang dikatakan seperti itu dulu. Paling apa di situ? Kasih, saling menyayangi, ya? Enggak, sayangnya diamu jangan ditokong kepalanya. Enggak boleh. Tapi itu di usia-usia seperti ini biasa itu berantem kan? Biasa, tapi jangan terlampau luar biasa berlebihan. Jangan sampai main parang, ya.
Anda jalani. Siapa yang bisa? Ada lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi yang bisa? Oke, silakan. Pengungkapan tahapan-tahapan perkembangan anak remaja. Pertama, perkembangan sikap egois, yaitu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, perkembangan moral etika. Lanjut. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan iman. Ya. Ada beberapa tahapan yang Anda jalani sekarang. Saya katakan yaitu tetap tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada orang tuamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.